Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Kita kadangkala menemukan hal-hal yang berbeda antara satu dengan yang lain. Saya memberikan sebuah pengalaman konkret, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada guru sekolah minggu di ruangan kelas sekolah minggu menceritakan tentang pencobaan Tuhan Yesus di padang ketika dia berpuasa itu ya. Guru itu menceritakan begini, anak-anak, Tuhan Yesus dicobai 3 hal. Yang pertama, masih ingat? Batu menjadi roti. Yang kedua dikatakan guru itu, pencobaan Tuhan Yesus adalah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Gitu ya. Lalu yang ketiga guru itu mengatakan, jika engkau sujud menyembah aku, maka semua akan kuberikan kepadamu. Itu guru mengatakan di kelas sekolah minggu seperti itu. Lalu ada anak sekolah minggu angkat tangan. Kak, protes. Kenapa kakak menceritakan cerita yang salah? Kenapa salah? Kakak menceritakan cerita Alkitab. Saya juga mau katakan saya tahu kata Alkitab tidak seperti yang dikatakan kakak. Kenapa? Menurut saya kak, urutan pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun adalah batu jadi roti. Saya setuju. Yang kedua, sujud menyembah. Lalu yang ketiga, baru jatuhkanlah dirimu ke bawah. Beda toh kak? Kakak bilang batu jadi roti, jatuhkanlah dan sujud menyembah. Tapi saya bilang kak, batu jadi roti, sujud menyembah, jatuhkanlah. Kakaknya nggak mau kalah. Coba buktikan di Alkitab yang kamu katakan betul itu. Dan kakak akan buktikan di Alkitab yang kakak katakan. Dua-duanya buka Alkitab. Guru sekolah minggu membuka Matius pasal 4 ayat 1-11. Muridnya membuka Lukas pasal 4 ayat 1-11. Dua-duanya beda. Urutannya beda betul. Lalu gurunya malu. Karena yang di Lukas tidak pernah dibaca. Yang dibaca cuma yang di Matius saja. Anak sekolah minggunya merasa menang mengalahkan gurunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu salah satu hal yang ada di dalam Alkitab kita. Pertanyaannya kan begini, mengapa bisa begitu? Lalu orang lalu mengatakan lagi, bagaimana kita menyikapinya? Yang benar yang mana? Ada yang bisa menjawab? Kecuali Pak Bambang malam ini. Ya, yang benar yang mana? Pak, bukankah Alkitab tidak pernah bisa salah? Tapi dua kenyataan itu memberikan bukti dua-duanya beda. Nah, malam ini Pak Bambang akan menolong kita memahami semua hal yang berkaitan dengan berbagai macam dinamika di Alkitab. Satu hal yang mesti kita imani, firman Tuhan tidak pernah salah. Amin? Tapi kalau melihat gitu, bagaimana menyikapinya? Dan nanti Pak Bambang juga akan memberikan salah satu contoh yang ada di dalam Alkitab yang menjelaskan adanya perbedaan dalam menceritakan, mengungkapkan tentang kebenaran firman Tuhan itu. Tadi pagi Pak Bambang mengatakan begini, nanti kita akan bercakap-cakap tentang 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 dan 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Ceritanya sama. Siapa yang membujuk Daud menghitung orang Israel? Allah atau setan? Kalau membaca itu, dua-duanya beda. Nah, malam ini percakapan kita berseri ya Bapak Ibu yang dikasih. Tidak semua dihabiskan pada malam hari ini. So, pada 101 ya Pak ya? Atau 1001 hal yang beda di Alkitab. Jadi nanti kalau kita bercakap-cakap pada malam hari ini, bercakap-cakap pada hal yang dijelaskan Pak Bambang pada saat ini. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan bukan pada percakapan kita, ya disimpan saja. Nanti ditanyakan pada waktu pertemuan berikutnya. Supaya pertemuan berikutnya Bapak Ibu datang lagi. Maksudnya itu. Ya, maksudnya itu. Ya, maksudnya itu. Ya, oleh sebab itu kita bersyukur ada Pak Bambang yang akan memberikan tema berseri. Dan Bapak Ibu rileks, sebab apa yang dikatakan pasti menolong kita akan membuka wawasan kita ya. Banyak hal yang akan dibuka kepada kita dan beliau akan menceritakan semua hal kepada kita. Kita undang dengan hormat Bapak Bambang Nursena untuk maju ke depan dan kita beri aplaus. Sebelum beliau akan menceritakan banyak hal, ada satu video klip yang akan disampaikan. Minta tolong diputarkan sambil Pak Bambang bisa ada di depan lalu mempersiapkan banyak. Nanti kita juga punya waktu untuk bercakap-cakap. Saya akan menolong untuk melakukan percakapan itu. Terima kasih.
Bisa ditampilkan video klipnya, menceritakan kepada kita semua apa yang dimaksudkan dengan yang sudah ditampilkan. Terima kasih Pak Bambang, dipersilahkan. Nanti saya akan membantu Bapak jika ada diperlukan. Shalom. Apa yang baru kita tayangkan ini merupakan pembacaan Alkitab dari bahasa aslinya, yaitu dari kitab 1 Tawarikh. Dalam bahasa aslinya Divrei Hamayim Aleph. Jadi kitab 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kenapa ini saya tampilkan? Paling tidak supaya orang Kristen mengenal Alkitabnya sendiri dalam bahasa asli. Nanti sebelum kita tanya jawab akan ada satu tayangan lagi. Karena berkaitan, sekalipun ini sudah saya sampaikan di dalam khotbah minggu di AFC kemarin. Tapi ada tayangan doa Bapa kami dalam bahasa Aramaik. Dan itu bahasa yang dipakai Tuhan Yesus. Saya pikir ini juga perlu supaya kita tahu bahasa asli Alkitab. Dan bahasa asli yang dipakai oleh Yesus Kristus sehari-hari. Karena sering saya katakan kalau orang Islam itu, kalau baca Alkitab yang penting asli walaupun tidak mengerti. Tapi kalau kita yang penting ngerti walaupun tidak tahu yang asli. Nah paling tidak dengan kita kembali ke akar, ini kita bisa mengerti secara jelas konteks budaya. Di mana Alkitab itu diberikan kepada kita. Arti dari apa yang sudah disampaikan dalam tayangan video tadi. 1 Tawarikh pasal 21 ayat 1 sampai dengan 7 saya baca demikian. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah. Hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan. Dan bawalah hasilnya kepadaku supaya aku tahu jumlah mereka. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, ya Tuanku Raja. Bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel, kemudian kembali ke Yerusalem. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Orang Lewi dan Benyamin tidak dimasukkannya dalam pendaftaran, sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Nah, ayat ini tadi sudah disinggung oleh Pak Himawan, kalau dibandingkan dengan 2 raja-raja, pasal 24 ayat 1, khusus pada pembukaan ayat ini tampaknya sangat berbeda. 2 Raja-Raja 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, pergilah, hitunglah orang Israel dan Yehuda. Nah pertanyaannya sekarang, Tuhan atau setan yang menghasut Daud untuk menghitung atau mengadakan sensus kepada orang Israel? Nah ini masalah. Tuhan atau setan. Kalau menurut terjemahan Lai 1 Tawarikh 24 ayat 21 ayat 4 itu iblis bangkit melawan Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Tapi dalam 2 Tawarikh pasal 24 ayat 1, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, pergilah, hitunglah orang Israel dan Yehuda. Nah saudara-saudara, sebelum membahas tema yang cukup menarik tapi juga tidak mudah. Menarik tapi tidak mudah. Kenapa saya katakan ini cukup menarik? Karena ini menjadi bahan dari perdebatan Islam Kristen dari masa ke masa. Mungkin satu berita yang baru kita dengar bahwa kepala suku Asmat sekarang meninggalkan kekristenan. Dia sekarang masuk Islam, tentu dengan anggota puak atau sukunya. Dan ini mungkin akan terjadi terus. Saya melihat perbincangan teman-teman di
BB itu ada satu yang kurang. Dikatakan bahwa seolah-olah orang Papua meninggalkan Kristus itu hanya karena soal perut, bukan soal perut. Beberapa tahun, kira-kira sekitar tahun 2006, saya sudah mendengar dan sudah mendengar kaset dan membaca buku yang namanya Yahya Waloni, kalau tidak salah, setelah Islam diganti Muhammad Waloni. Dia katanya, saya tidak ngecek, pendeta dari GKI Papua. Yang kemudian ketika dia sudah mu'alaf, kasetnya, bukunya itu beredar di mana-mana. Dan bukan hanya di kalangan rakyat biasa. Konon pejabat-pejabat tinggi negara, saya pikir termasuk presiden yang kita cintai ini, melihat ceramahnya beliau itu di Masjid Istiqlal. Saya tidak tahu persis apa Pak SBY itu siapa yang datang, tapi yang jelas Pak SBY cukup respect dengan orang-orang yang pindah agama seperti itu. Seperti respeknya dia ketika menggarap Angelina Sondah menjadi seorang mualaf. Ya, sekarang kena batunya. Artinya saya tidak nyukur nih, tidak. Tapi artinya orang pindah agama itu ya tidak cukup hanya pindah agama. Tapi kualitas spiritual, kelakuan itu kan juga harus mengikuti kan. Saya juga minta supaya jemaat tetap berdoa untuk Angelina Sondah yang sekarang sudah jatuh di himpit tangga, ya toh. Karena orang Kristen tidak boleh mendendam. Tapi artinya ini fakta yang terjadi. Apa yang ditulis oleh Muhammad Waloni ini sesuatu yang diwacanakan di mana-mana. Dan banyak sekali buku kalau Anda pergi ke mana saja di airport di Cengkareng itu ada siapa yang bisa menjawab tantangan ini, hadiahnya Mercy. Itu pemenang bukan Poligami Award tapi Mu'alaf Award. Itu diadakan di Indonesia. Saya tidak mengajari orang polemik, tidak. Tapi paling tidak jangan hanya ngomong, itu kan polemik, kau jawabmu apa saiki kan gitu kan. Saya yang dengar kan gitu. Kalau orang-orang Kristen yang dari kalangan evangelical, itu bagaimana dia diajar untuk selalu siap menjawab imannya. Meskipun jawabannya kadang-kadang banyak tidak memadai. Karena apa? Dia tidak kembali ke akarnya. Tetapi kalau orang-orang saya dengar dari kelompok ekumenikal, kayak modelnya GKI, GKJ, GKJW, ini kan bukan era polemik. Ini sudah era dialog. Loh, era dialog ini digerogoti terus menenggai. Ini kan terjadi yang sekarang. Makanya saya bilang, pertentangan Protestan yang evangelical, ekumenikal itu tidak relevan sekarang. Itu kan manusia primitif yang mempertentangkan sejarah masa lalu itu. Itu sejak dulu kekristenan itu dibentuk di dalam bingkai teologi konflik. Ini sebelum saya sampaikan. Kenapa bingkai teologi konflik? Anda kalau membaca buku sejarah gerejanya Berkhof, itu kira-kira 450 sampai 500 halaman lebih saya kira. Kira-kira sejarah gereja yang berkisar dalam kurun waktu 1500 tahun. Mulai dari zaman Yesus, para rasul, berdirinya gereja mula-mula di Yerusalem, sejarah konsili yang menekankan ketuhanan Yesus di konsili Nisea, konsili Konstantinopel, konsili Efesus, konsili Kalsedon, itu hanya diberi tempat sekitar 30 sampai 40 halaman. Sisanya konflik Katolik Protestan. Akibatnya apa? Setelah 1054 itu kan Katolik Protestan konflik terus. Ini yang ditekankan, diajarkan di STT, diajarkan di mana-mana. Akibatnya umat itu lebih akrab untuk menyalah-nyalahkan saudaranya ketimbang harus menghadapi tantangan dari luar. Saya memberanikan diri untuk melawan kecenderungan primitif semacam itu. Kekristenan tidak harus seperti itu lagi. Bagi saya yang berasal di luar Kristen, Katolik itu bukan agama lain. Jadi saya agak risih ketika mendengar baru ada orang Katolik bertobat. Saya bertobat ndasmu itu saya bilang. Bagaimana pola pikir semacam ini bisa melayani Indonesia? Bagaimana pola pikir semacam ini, paradigma semacam ini dibawa ke gereja? Ini primitif bagi saya. Karena jawab iman kita. Ada buku yang berjudul 101 kontradiksi Alkitab. Itu beredar di mana-mana. Kalau saya ngomong kepada teolog GKI atau GPIB,
Itu kan bukan era polemik lagi. Tapi kowe dhewe ora iso jawab kok ora polemik bagaimana? Persoalannya di situ. Karena apa? Kita tidak pernah dihadapkan pada tantangan keluar. Tapi kita selalu dihadapkan bagaimana kita ke dalam terus. Ke dalam terus. Musik dipersoalkan. Lah wong musik itu terserah sing nabuh loh. Mau kendangan, mau pakai drum, mau pakai apa. Kenapa itu dipersoalkan? Coba sekarang. Wah, mereka yang merasa sok pinter mengatakan musik yang diperkenan Tuhan Yesus itu musik klasik. Lah zaman Yesus nggak ada musik klasik kok. Orang Yahudi itu kendangan, tabuhan kayak orang Islam. Makanya kemudian saya munculkan ini contohnya orang Yahudi membaca Alkitab. Selalu saya munculkan bagaimana yang ngaji persis itu orang Yahudi. Itulah sumber kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat dalam tayangan tadi itu kan fakta yang harus dijawab. Dan banyak orang yang tidak bisa menjawab fakta yang dikemukakan sebagai pertentangan ini, kemudian dia meninggalkan gereja. Mau tahu buktinya? Datang ke sekretariat Masjid Al-Falah. Ini tidak usah jauh-jauh, ini di Sidoarjo ini. Apa itu? Wonokromo ini. Almarhum Kiai Haji Abdullah Wasian. Anda lihat angka-angka bagaimana orang-orang Kristen yang meninggalkan gereja. Khususnya daerah-daerah Kristen yang menjadi sasaran. Ketika mereka berada di kota lain, di mana mereka mengalami keterasingan dengan lingkungannya, lalu di situ misi itu dijalankan. Nah, saya terus terang saja, saya mulai risih kalau mendengar ini bukan era polemik, ini era dialog. Kata-kata semacam itu sebetulnya tidak dipahami ketika orang bicara. Saya pernah ngomong dengan salah seorang teman saya, Dr. Martin Sinaga dari STT Jakarta, teman dekat saya, karena dulu sama-sama di GMKI. Ketika saya ceramah di Paramadina, di IAIN dan sebagainya, dia ngomentari saya, oh Bambang Nursen itu teman saya. Dia ini polemikus, karena dia asalnya bukan dari orang Kristen. Dan dia mencoba bagaimana untuk menjawab pergumulan imannya dulu. Itu yang dibawa-bawa ke gereja. Suatu saat, dia diundang oleh kaum polemikus. Dipermalukan di depan publik. Lalu masih menyebut nama saya. Oh, yang bisa bahasa Aram itu teman saya. Namanya Bambang Nursena itu. Nah ini betul. Anda bisa carikan kasetnya itu di jalan-jalan dijual. Dan itu dialog antara ini dengan Dr. Martin Sinaga. Ditulis begitu. Itu dari gereja Batak Karu itu. Anggota PGI. Terus juga yang dipersoalkan di situ apa? Nah ini Alkitabnya ini beda dengan sini. Beda dengan sini. Nggak dijawab. Padahal sebenarnya, bukankah di STT kita belajar bahasa Ibrani? Bukankah kita di STT belajar bahasa Yunani, original text of the Bible? Bukankah semua itu kita belajar? Tapi aplikasinya apa? Begitu seorang jadi pendeta, dikutip pun tidak ayat itu kan? Hanya supaya SKS-nya lulus. Kan begitu kan? Padahal kalau saudara-saudara Muslim kita belajar Quran, tidak cari SKS. Karena Alkitab itu dihafalkan bagi mereka. Al-Quran itu dihafalkan. Nah mungkin ada paradigma yang harus diubah. Saya mulai berpikir serius ini saudara-saudara. Anak-anak sekolah minggu itu saya suruh belajar bahasa Ibrani. Tapi bahasa Ibraninya bukan bahasa Ibrani yang di akademis gitu. Ya dibuat mainan. Alef, bet, gimel itu dibuat mainan seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ro, za. Anak saya umur 6 tahun doa bapak kami bahasa Arab sudah hafal. Supaya suatu saat kalau dia di sekolah atau di mana sekarang dia malah cerita sama susternya. Kamu doanya kok lain kan? Iya. Abanallati fis samawat liyataqaddasi ismuka gitu. Kemarin waktu di AFC saya di mana itu di Sutos ya. Saya mencoba simulasikan Trinitas. Saya jawab loh, ketika Yesus mati. Kemudian Allah apa ikut mati? Bagaimana? Saya tanyakan lemparkan. Anak saya yang jawab. Yang mati kemanusiaannya loh anak kecil umur 6 tahun. Saya ingin membiasakan mulai anak-anak untuk akrab dengan tema-tema Alkitab yang isinya apologetika. Tanpa harus terjebak. Ini kaum apologetik, ini kaum pluralis. Itu enggak zamannya lagi. Itu kan konfliknya orang barat yang dijiplak ke sini. Ini ada paradigma pluralis, paradigma inklusif, paradigma pluralis, inklusif, apa lagi itu? Eksklusif. Yang itu kan orang barat yang punya. Lah kita ini kok senengnya nyontoh barat terus. Nah konkret sekarang bagaimana kita menjawab ini?
Pertama harus saya katakan dalam konteks dialog dengan Islam. Quran itu sebagaimana sering saya katakan, kitab yang muncul dari satu zaman, satu bahasa, satu budaya, satu nabi. Itu Quran. Alkitab ini bukan kitab yang muncul dari satu budaya. Alkitab ini ditulis dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun. Penulisnya sekitar 40 orang dari segala macam profesi. Zaman yang berbeda, budaya yang berbeda, bahasa yang berbeda, minimal 3 bahasa. Bahasa Ibrani untuk sebagian besar perjanjian lama, bahasa Aram untuk sebagian kecil perjanjian lama, misalnya kitab Daniel, dan bahasa Yunani untuk perjanjian baru. Nah, untuk belajar Alkitab saja baru kenal bahasanya aja sudah 3, ini minimal. Belum ada ucapan Yesus yang tidak ada dalam original text of the Bible, tetapi itu merupakan style dari original language of Jesus Christ. Talitakum, itu bukan bahasa Yunani. Bukan bahasa Yunani. Gabata, Evata, lama, Eli lama sabaktani. Itu bukan bahasa Yunani, itu bahasa Aram. Kenapa? Itu dikutip karena itulah bahasa aslinya Yesus. Sekalipun tatkala Injil ditulis, dia ditulis dalam bahasa internasional ketika itu supaya Injil cepat go internasional. Kan begitu. Nah, tentu memakai ukuran Quran dengan ukuran Alkitab jelas tidak sama dong. Sama dengan membaca riwayat Bung Karno dengan ensiklopedia Indonesia sejak abad prasejarah sampai zaman Orde Reformasi. Coba belajar bahasa Melayu kuno, Jawa kuno, Orde Lama, Orde Baru, zaman Kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Itu dibandingkan dengan hidupnya Bung Karno, satu orang, satu zaman, satu bahasa. Ya gampang. Makanya saya katakan, kalau Anda bertahan dalam iman Kristen dengan mengerti keunggulan dari iman Kristen ini, kita manusia gemblengan. Bukan sekedar manusia yang bisa mencari perbedaan salib Katolik dan salib Protestan, ada korpusnya atau tidak. Coba, mari kita beranjak dari hal-hal yang sifatnya asas-asas ini menuju kepada kesempurnaannya. Nah, saudara-saudara, untuk memahami kitab suci begitu kompleks, tentu harus disederhanakan. Nah sekarang, latar belakang 1-2 Samuel, ya, Samuel, Aleph, Bet, dengan latar belakang 1-2 Raja-Raja, dengan latar belakang 1-2 Tawarik, itu dipahami dulu. Sebelum kita melihat gaya penulisan masing-masing penulis, konteksnya, tahunnya, atau zamannya. Oke. Sekarang kita akan lihat kitab 1 Samuel. Tolong itu ditayangkan. 1-2 Samuel, ya, orang bahasa Ibrani menyebut Samuel Aleph Bet. Itu ditulis kira-kira tahun 930 sampai tahun 723 before Christ, sebelum Masehi. Ditulis setelah perpecahan kerajaan Israel dan Yehuda, jauh sebelum pembuangan ke Babel. Siapa penulisnya? Saya tidak mengacu teolog-teolog Protestan, saya juga tidak mengacu teolog-teolog Katolik. Saya mengacu sumber Yahudi saja. Sumber Yahudi dalam Baba Batra ditulis oleh Nabi Samuel. Mungkin kalau saya bicara ini di seminari-seminari, saya dianggap orang ortodoks atau orang kolot. Masa Nabi Samuel? Saya lebih percaya dengan saudara tua saya orang Yahudi ketimbang saya percaya dengan Calvin. Karena dia pelaku sejarah. Saya menggunakan pendekatan sejarah sekuler saja. Bicara tentang Majapahit, saya lebih percaya kitab Negara Kertagama ketimbang tafsiran orang Perancis. Benar apa tidak? Nah, sumber ini jarang dipahami. Karena jarang dipahami, maka orang bisa mengatakan, kenapa jumlah silsilah Yesus dalam Matius jumlahnya 14, ternyata setelah dihitung ada yang 13. Ya kan? Oh, ternyata 14 itu nama David, gitu kan? Ada yang begitu. Lalu dia mengatakan, loh, ternyata ada 3 nama yang hilang. Kenapa tetap ditulis? Tanpa memahami background budaya
orang Israel, khususnya perjanjian lama, kita tidak bisa menjawab itu. Begitu juga silsilah yang ditampilkan Lukas. Kok beda dengan silsilah yang ditampilkan oleh Matius? Beda kenapa? Tanpa melihat historical background dari kedua kitab itu dengan budaya Hebraik, budaya Yahudi, kita akan sulit memahami itu. Nah, itulah kitab Samuel 1 dan 2. Orang yang menentang bahwa kitab yang ditulis oleh Samuel, ya, saya tidak memperdebatkan penulisnya dulu. Tapi di antara banyak pilihan itu, daripada saya memilih tafsiran teolog liberal, lebih baik saya memilih tafsiran orang Yahudi. Itu loh maksud saya. Begini, 1 Samuel pasal 25 ayat 1 itu mencatat kematian Samuel. Bagaimana mungkin Samuel bisa mencatat kitabnya? Wong Samuel baru nulis kematiannya, masa dia mau tulis sendiri? Bandingkan dengan kitab Ulangan pasal 34. Yang menceritakan tentang kematian Musa. Toh Taurat disebut Taurat Musa. Wah, para teolog di barat pada bingung. Gimana jawabnya ini? Lalu muncul teori sumber. Ada Yahwist tradition. Ada Elohist tradition. Ada Deuteronomist tradition. Dan teori ini seolah ditelan mentah tanpa kritik. Teori teolog dari abad-abad lalu itu, Elohist tradition itu diawali dengan setiap menyebut nama Allah dengan Elohim. Yahweh tradition, setiap menyebut nama Allah diawali dengan Yahweh. Deuteronomy tradition, ini tradisi Israel Utara. Kan begitu kan? Ternyata komposisi dari seluruh kitab Taurat bertentangan dengan teori ini. Ada yang digolongkan dengan Yahweh tradition atau tradisi para imam yang di Israel Utara. Tadi Yahweh ternyata yang digolongkan tradisi Yahweh pakai nama Elohim. Yang digolongkan dengan tradisi Elohim pakai nama Yahweh. Lah ini nggak cocok, nggak konsisten. Terus kemudian kitab Taurat itu dipecah-pecah seolah-olah kue lapis yang mau ini ditaruh di sini, warnanya nggak cocok, taruh di sini. Yang seperti ini sudah ketinggalan kereta sebetulnya. Dari dahulu kemudian saya mikir, kalau orang Protestan begini teorinya, siapa lagi yang saya percaya? Saya baca kitab-kitab Katolik, gitu juga, hampir sama. Ketika saya mampir sebentar ke gereja Ortodok, saya lebih puas. Karena akarnya lebih kuat di Timur Tengahnya. Tetapi kalau Ortodok ini berhenti pada Yunani, berhenti pada Syria, bicara perjanjian lama nggak bisa ngomong bahasa Syria, harus bahasa Ibrani. Ya kembali ke kitab-kitab Yahudi. Saya baca tulisan para rabi. Sehingga kalau saya pergi ke Israel, selalu saya menyempatkan ke toko-toko buku Yahudi, cari buku langsung. Yang kadang-kadang semuanya tidak muncul di Google. Mbah Google juga punya keterbatasan, kadang-kadang tidak muncul. Kan gitu, atau muncul fragmennya satu lembar, yang lain-lain suruh cari sendiri kan gitu. Nah, seperti Musa ditulis kematiannya dalam Keluaran pasal 30, Ulangan pasal 34, tetap disebut Taurat Musa. Dan orang Yahudi tetap menyebut Sefer Bereshit, Sefer Ele Shemot, sampai Sefer Ele Hadivarim, kitab Ulangan, itu karya Musa. Baba Batra mengatakan bahwa yang menulis bab terakhir periode Musa di Gunung Nebo, ketika kita mau masuk Israel kan ada Gunung Nebo itu yang nulis Yosua. Masuk akal, ya sangat masuk akal dong. Yosua adalah penerus Musa, bagaimana tidak masuk akal? Daripada teori-teori lain yang jelas tidak punya akar. Nah ini, begitu juga di dalam tradisi orang Yahudi. Dan tradisi ini bisa dipahami kalau kita memahami tradisi Muslim. Karena Muslim itu kan kulitnya dipahami tapi isinya diganti sama dia. Jadi kulitnya itu, budayanya itu Timur Tengah itu dipakai. Ibarat piring. Piringnya dipertahankan, nasinya diganti. Nasinya itu Kristus, piringnya itu budaya Timur Tengah. Islam ngotot mempertahankan piringnya. Di modern pun sedikit nggak boleh. Isinya boleh diganti, gitu loh. Kalau gereja Barat, isinya tidak boleh diganti, piringnya terserah mau diganti apa. Yang penting makannya enak. Budayanya bisa diganti-ganti bagi orang Barat. Budaya berganti itu tidak masalah. Karena apa? Kontekstualisasi tidak mungkin jalan kalau tidak mengganti budaya setempat di mana Injil itu pertama kali diwartakan. Tetapi kalau sampai lupa dengan piringnya mula-mula, itu tercabut dari akar sejarah. Akibatnya kita tidak bisa menjawab masalah-masalah yang tadi
kita persoalkan. Nah, itu pertama. Jadi itulah latar belakang dari penulisan kitab 1-2 Samuel. Dalam tradisi orang Yahudi misalnya Rabi Akiva menulis. Apa yang nulis harus tangannya Rabi Akiva? Tidak. Yang nulis siapa? Muridnya Nabi Akiva. Tapi disebut tulisan Rabi Akiva. Yang menulis tafsir Ibnu Abbas. Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas. Ini orang-orang pesantren semua tahu. Itu bukan Ibnu Abbas. Tapi tidak pernah ada orang Islam yang keberatan tafsir Ibnu Abbas. Yang nulis muridnya Ibnu Abbas. Jadi kalau misalnya saya menulis sesuatu, ini kan bahasa publik saya, pengajaran saya di AFC, pengajaran saya di VR Supratman, Gedung Keuskupan, pengajaran saya di gereja mana. Kemudian ada murid yang selalu menyertai saya. Itu tetap disebut karya saya. Itulah cara budaya orang Timur. Setelah orang Barat mengenal budaya hak cipta, baru ditulis tangan sendiri orang yang disebut. Ini cara pandang Timur diukur dengan paradigma Barat. Makanya tidak mungkin ditulis oleh Musa. Karena masa Musa menulis kematiannya sendiri. Ini kan pola pandang orang Barat yang sudah mengenal copyright tadi. Di Timur nggak ada copyright waktu itu. Jadi pikiran-pikiran besar Musa, siapapun yang menuangkan dalam pasal-pasal, itu tetap pikiran Musa. Karena 90% itu pikiran Musa. Peredaksiannya itu bisa dilakukan. Ini kan lebih masuk akal ketimbang kita ngedel-edel kitab Torah dengan teori-teori sumber yang tidak jelas itu. Kemudian yang kedua, kitab 1-2 Raja-Raja, Melakim Alef Bet. Ditulis lebih muda, sekitar tahun 561 sampai 550 sebelum Masehi. Menurut Baba Batra 15a, ditulis Nabi Yeremia. Kalau saya membaca tulisan-tulisan di seminar dikatakan penulisnya tidak jelas. Ini memang juga belum pasti. Tapi saya itu kalau mengajar atau saya berwacana itu pikir nilai politisnya ada juga. Bukan saya main politik, tidak. Islam itu tidak pernah jelas siapa yang nulis. Tapi ini dari Kanjeng Nabi, orang percaya semua. Daripada umat gegeran, yang paling pasti ini saya sebut. Nggak usah disebutkan itu kontroversi penulisan, itu nggak usah gitu. Untuk jemaat tidak usah. Yang ini saya katakan ditulis Nabi Yeremia. Karena menurut saya ini yang paling punya akar historis. Bahwa nanti para teolog berdebat itu urusan mimbar akademis. Di jemaat nggak usah diajak berdebat. Gitu loh. Nah Yeremia, maka saya katakan saya bandingkan. Orang Islam itu cerita. Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir di antara dua lautan. Laut mana itu alamatnya? Tidak pernah ada orang mempersoalkan itu. Nah ini lebih pasti kenapa kita persoalkan? Ayo sekarang. Benar apa tidak? Nabi Musa ditemui Tuhan. Tuhan berfirman, ya Musa. Apa ya zaman itu Tuhan ngomong pakai bahasa Arab? Tidak pernah orang berpikir orang Islam. Iksisima fok Moses. Itu yang apa? Kalau orang Kristen kan gitu. Ini redaksinya Matius dengan Markus beda. Tapi iksisima fok Yesus itu. Yang mana kan gitu kan? Ini kan konsumsi yang tidak semua untuk orang bisa ngikuti itu. Makanya saya itu mengajar dengan bahasa pengajian. Bahasa pengajian itu penuh tanda kutip. Tetapi juga penuh tanda seru. Supaya ada stressingnya dan orang ingat apa yang saya sampaikan. Mungkin kadang-kadang saya ulang-ulang. Seperti Bung Karno pidato kan berulang-ulang. Tapi stressing ini semakin menancap ketika bicara soal nasionalisme, soal Nasakom, soal Pancasila. Begitu juga saya ngomong Trinitas. Saya sudah ngomong di sini. Saya singgung sedikit supaya mengantarkan masuk lagi. Sehingga tidak seperti tema-tema yang sistematik terpisah-pisah. Itu cara orang Timur bicara. Kemudian Nabi Yeremia. Redaksi dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 18 sampai pasal 25 ayat 30 sangat mirip dengan Yeremia pasal 52. Nah, yang terakhir sekarang Divrei Hayamim Alef Bet 1-2 Tawarik. Ini kalau dalam kitab Kristen ini Tawarik diletakkan di tengah-tengah, ya. Sebelum pokoknya ya raja-raja, kemudian Samuel, Tawarik itu satu ini. Tapi kalau kita baca Biblia Hebraika, Tanakh ya, Torah, Nevim, Ketuvim, kitab perjanjian lama orang Yahudi, Tawarik diletakkan di paling akhir. Karena
Torah, 5 kitab Musa, Nevim, nabi-nabi. Nabi-nabi itu pun kalau di pelajaran sekolah Alkitab yang dipakai adalah pakai Septuaginta, nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil karena tebelnya halaman toh. Tapi kalau orang Yahudi, Nevim Rishonim, Nevim Akarunim. Nabi-nabi awal, nabi-nabi akhir. Baru Ketuvim, kitab-kitab atau tulisan-tulisan suci. Termasuk Mazmur masuk di sana. Nah, 1-2 Tawarik ditulis paling akhir sekitar tahun 450 sampai tahun 400 sebelum Masehi. Kira-kira generasi kedua dan generasi ketiga setelah pembuangan di Babel. Nah, ini makanya zamannya berbeda. 1 Samuel paling kuno, di tengah-tengahnya 1-2 raja-raja, paling akhir itu kitab 1 Tawarik yang ditulis setelah pasca pembuangan, yang sebelumnya itu adalah sebelum zaman pembuangan. Tetapi kitab Samuel lebih kuno daripada kitab raja-raja. Siapa penulis Tawarik? Menurut Baba Batra, itu menurut sumber sejarah Yahudi, ditulis oleh Ezra. Nah, apa Ezra beneran atau tidak, sementara terima dulu Ezra. Karena apa? Daripada kita berdebat, nanti umatnya bingung, saya pilih yang agak pasti, yang paling pasti menurut saya lebih belajar pada saudara tua kita, orang Yahudi. Meskipun kalau sudah ikut-ikut Talmud yang bagian Toledot Yesus, saya angkat tangan. Karena apa? Saya tidak mau menyangkal Yesus. Karena di sana orang Yahudi menyangkal Yesus. Di traktat yang namanya Toledot Yesus, silsilah Yesus. Suatu saat kita akan berbicara apa makna Toledot, makna silsilah. Dari kita mengerti tradisi silsilah dalam kitab Tawarik, bagaimana kitab Tawarik itu menulis silsilah mulai zaman Adam, coba itu. Yang di kitab Raja-Raja tidak ada, tapi di Tawarik ada. Kira-kira sumbernya lewat apa itu? Terus kemudian tradisi Yahudi tentang Toledot itu, silsilah, itu keturunan bisa, tetapi juga sejarah bisa. Sampai kemudian Injil Matius, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Ibrahim. Itu menarik sekali kalau dipelajari. Kemudian ketika Ezra, dia menulis kitab 1-2 Tawarik, seorang ahli tafsir Ezra itu menggunakan sumber-sumber sejarah yang sama kuno untuk melengkapi 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja. Jadi penulis 1-2 Tawarik membaca 1-2 Samuel dan 1-2 Raja-Raja. Karena asumsi bahwa Tawarik membaca kitab Raja-Raja, tidak mungkin dia sengaja mengubah Tuhan jadi iblis. Ya kan? Karena dia mengenal sumber itu. Bagaimana mungkin dia jelas-jelas membaca Raja-Raja kok tiba-tiba diganti iblis? Berarti ada kemungkinan apa? Penerjemahan yang kurang tepat, bisa. Kemungkinan kedua, kerusakan teks, bisa. Tapi kalau ngomong kerusakan teks, jangan model kayak NIV. Karena begitu beda langsung, ini teks Septuaginta berbunyi begini, ini yang benar. Bagaimana menentukan yang benar? Sementara Septuaginta itu bukan original teks. Saya kayaknya tidak banyak setuju dengan NIV. Karena selalu mudah memvonis ada kerusakan teks, ada teks yang dipilih, otoritasnya dia apa memilih itu. Nah, untuk sementara waktu saya percaya pada teks-teks Masoretik yang disepakati baik di dunia Kristen maupun di dunia Yahudi. Nah, lalu untuk memahami perbedaan-perbedaan yang kita contohkan tadi, kenapa di sini iblis, kenapa di sini Tuhan, kita perlu melihat 3 metode yang dipakai dalam penulisan 1-2 Tawarik. 3 metode. 3 metode ini sebagian tulisan saya. Tidak ada di tulisan buku-buku yang Anda baca. Karena apa? Tidak semua buku yang saya baca saya setujui. Misalnya ada tulisan yang mengatakan salah satu metode itu adalah harmonisasi. Ditafsirkan oleh penulis. Karena begitu Tawarik membaca kitab Ulangan beda dengan Raja-Raja, dia mencoba mengharmoniskan. Lah, kalau seperti ini kan sengaja dia bisa semaunya sendiri gitu loh. Saya punya kehati-hatian karena saya pernah menentang Alkitab. Yang seperti ini dulu sisi lemah yang harus saya serang gitu loh. Jadi ketika saya melihat banyak penulis Kristen tidak hati-hati, ya saya ganti bahasanya. Saya menggunakan bahasa yang lebih enak dipahami. Saya pikir orang Injili pasti setuju dengan saya, dengan inerrancy of the Bible-nya. Tapi orang Protestan juga pasti setuju dengan saya. Orang Katolik mungkin juga terpaksa setuju dengan saya karena kalah bahan sejarahnya dengan saya, mereka kalah. Ya, kalau orang Ortodoks saya jamin pasti setuju. Karena satu spirit dengan saya.
Yang pertama saya sebut suplementasi. Ini mungkin ya ada nyanyian suplemen itu, dari suplemennya Kidung Jemaat itu ada. Suplementasi itu hanya tambahan. Kenapa tambahan? Apa yang saya masukkan dengan metode suplementasi? Melengkapi dengan sumber-sumber sejarah lain yang lebih rinci. Coba perhatikan kitab Tawarik. Bukankah yang ini sudah ada dalam riwayat Nabi ini? Bukankah ini tertulis dalam riwayat Nabi ini? Bagi saya yang membaca kitab suci dengan iman, kitab itu benar-benar pernah ada. Banyak teolog-teolog barat yang mengatakan, kitab Tawarik kitab yang paling amburadul dalam Alkitab. Saya tidak tega ngomong seperti itu. Ternyata pikiran orang itu yang amburadul. Kenapa saya katakan? Nanti saya buktikan dalam beberapa hal. Banyak hal yang salah. Tapi manusia-manusia sok pinter itu yang perlu dihajar juga. Ya, ketika melengkapi sumber-sumber sejarah lain yang lebih rinci, bila kitab-kitab sebelumnya kelihatan bertentangan. Saya gunakan kata-kata kelihatan bertentangan. Mengapa? Karena kurang lengkap informasinya. Maka Tawarik menjelaskan lebih rinci latar belakangnya. Itu yang saya sebut sebagai suplementasi. Yang kedua, tipologi. Melakukan paralel kejadian, tokoh-tokoh, cara Tuhan bekerja pada masa lampau dengan kejadian, paralel kejadian, tokoh-tokoh atau cara Tuhan bekerja pada zamannya. Nanti kan membaca misalnya kenapa Musa diparalelkan dengan Daud. Salomo diparalelkan dengan Yesua. Itu ada semua dalam kitab Tawarik. Yang ketiga, kontekstualisasi. Mempergunakan pengungkapan baru dalam kisahnya. Supaya kisah yang sama lebih up to date dipahami dalam bahasa zamannya. Inilah jawaban atas perbedaan, tampak perbedaan, bukan perbedaan, dari 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 dan 2 Samuel 24 ayat 1. Yang pertama coba kita berikan contoh. Metode suplementasi. Contoh 1. Ulangan pasal 10 ayat 8. Suku Lewi yang ditunjuk mengangkut tabut perjanjian. Kalau kita bandingkan dengan 2 Samuel pasal 6 ayat 15. Di sana dikatakan, Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Tidak disebut suku Lewi. Hanya menyebut Daud memakai baju efod yang biasa dipakai suku-suku Lewi. Nah, kemudian 1 Tawarik pasal 15 ayat 25-27 itu mencoba melengkapi. Menyebut peranan suku Lewi dengan jelas. Di samping dia menyebut para tua-tua Israel dan para pemimpin pasukan 1000, juga Daud memakai baju efod yang biasanya dipakai suku Lewi. Nah, tidak berbicara bukan berarti dia tidak mengakui eksistensinya. Satu contoh misalnya. Matius menulis ketika Yesus mengucapkan 8 sabda bahagia, doa Bapa kami, puasa itu khotbah di atas bukit. Markus tidak menulis eksistensi khotbah di atas bukit. Tetapi dia mengatakan Yesus naik ke suatu bukit. Dan banyak yang seperti itu yang tampaknya menyulitkan bagi orang yang jauh dari Israel. Tapi tidak sulit bagi orang Israel. Misalnya, Yesus naik ke gunung yang tinggi. Gunung apa itu? Karena kita tidak pernah tahu Israel gunung yang tinggi itu gunung apa. Di sana gunung Tabor. Meskipun tidak ada keterangan itu Tabor. Tetapi geografis Israel yang sangat sempit itu, dengan mudah orang melakukan identifikasi tempat. Misalnya, ketika orang melihat dari jarak jauh. Apa ada kepastian bahwa Yesus itu lahir di Bethlehem di gereja yang ada sekarang ini? Bagaimana caranya gereja purba mengidentifikasi tempat? Catatan perjalanan diinventarisir. Abad kedua yang datang ke sana siapa, tulisannya siapa. Abad ketiga siapa, abad keempat siapa. Tidak ada gua lain kecuali gua di situ. Karena Bethlehem itu sangat sempit, tidak seluas Kabupaten Malang. Jadi sangat mudah itu gitu loh. Ini perlunya kita pergi ke Israel di situ. Supaya kita tahu geografisnya, sejarahnya, arkeologinya. Kemudian contoh yang kedua. Catatan mengenai pemerintahan Hizkia lebih lengkap dalam 2 Tawarik 29-32. Dibandingkan dengan 2 Raja-Raja 18-20. Perayaan Paskah lebih rinci diuraikan. 2 Tawarik 29 ayat 3 sampai Tawarik 30 ayat 27. Dan juga yang tidak ada di dalam kitab Raja-Raja.
keterangan mengenai 24 rombongan imam-imam Lewi yang bertugas di Bait Allah, yang dihitung setiap rombongan itu mendapatkan jatah 2 kali dalam putaran tahun liturgis. Inilah yang disebut di dalam 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 dan seterusnya. Nah, saya harus katakan ini terkait dengan ceramah saya yang sebelumnya menjelang Natal atau pada saat Natal di HFC. Ketika orang bertanya, bagaimana kita bisa menentukan penanggalan Natal? Dari sini penanggalan Natal ditentukan. Karena terus terang sebelum tahun 2000, saya masih menganut pandangan bahwa Natal itu kontekstualisasi dari Sol Invictus. Pandangan keprotestanan saya waktu itu masih sangat kuat, bahkan cenderung agak liberal. Tetapi itu sudah saya tinggalkan karena banyak dokumen-dokumen yang sudah saya temukan. Dan ternyata ensiklopedia Americana baik Britannica itu salah dalam hal ini. Nah, cara ngitung saya berikan gambaran sedikit, tidak sampai 2 menit. 1 Tawarik pasal 24 ayat 7 dan seterusnya. Itu ada rombongan mulai dari Yoyarib, Yoyada, seterusnya yang ke-8 Abia sampai ke-24. Dan untuk menentukan tanggal itu ada 2 kalender Israel. Kalender sipil dan kalender liturgis, kalender keagamaan. Kalender sipil diawali pada bulan Nisan sekitar Maret. Tetapi kalau Anda pergi ke Israel yang namanya Rosh Hashanah tahun baru bukan Maret, tetapi Oktober itu adalah bulan Tisri. Nah, orang baru menghitung ini. Tiba-tiba kita ketemu dengan Lukas pasal 1 ayat 5, ketika Zakaria membakar ukupan di Bait Allah, dia berasal di rombongan Abia. Rombongan Abia adalah rombongan ke-8 menurut kitab Tawarik pasal 24 ayat 7 dan seterusnya tadi. Banyak orang mengatakan, oh ternyata Yesus lahir di Pondok Daun. Enggak cocok. Kenapa? Tidak bisa dihitung secara pasti. Karena apa? Orang Yahudi memiliki tahun, setiap 19 tahun itu 7 kali memiliki yang namanya bulan ke-13. Bukan hanya gaji ke-13 yang kita kenal. Orang Yahudi bulan ke-13 yang namanya Adar, Seni. Setelah Adar itu kan mestinya Nisan kan? Adar 7 tahun, 7 kali setiap 19 tahun, bulan ke-13 Adar Seni. Maka nggak bisa dijadikan patokan pasti. Kelompok Yahweh mengatakan, Yesus lahir di Pondok Daun itu salah. Karena apa? Orang Yahudi tidak memberlakukan sistem kalender Komariah asli kayak orang Muslim. Orang Muslim itu kalender Komariah tok. Komariah asli itu. Tidak ada campuran, makanya Idul Fitri muter sampai setahun dari Januari sampai Desember. Orang Yahudi kalau Anda pergi ke Israel, Rosh Hashanah, Pesach, Sukkot, itu tidak geser 3 minggu, 1 minggu, 2 minggu balik lagi. Kenapa? Tanggalan bulan 354 hari, tanggalan matahari 365, selisih 11. Untuk selisih 11 itu kalau kali sekian tahun kan sudah banyak. Maka caranya ditambahi bulan ke-13. Patokan 1. Patokan kedua, dokumen sejarah yang mendukung ini. Megilot Ta'anit yang ditulis sekitar abad kedua awal. Yang menggambarkan Bait Allah Yerusalem dihancurkan oleh orang Roma di bawah Jenderal Titus. Itu pada tanggal 9 bulan Ab tahun 70 Masehi. Bertepatan dengan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Waktu itu imam yang sedang bergiliran rombongan Yoyarib rombongan pertama. Baru 70 tahun. Sumpah Pemuda berapa tahun sampai sekarang? Gajah Mada berapa tahun? Masih dihitung kitab para raton. Masih ada negara Kertagama. 70 tahun sangat muda. Seperti zaman Jepang saja itu kan. Dihitung. Kalau bulan Agustus minggu kedua rombongan pertama, dihitung mundur. Agustus minggu ke-1 rombongan 24, Juli minggu ke-4 rombongan 23, dan seterusnya ketemunya nanti setelah Zakaria bertemu dengan Maria, itu ditambah 6 bulan lagi. Hitungannya bulan Nisan. Menurut Lukas pasal 126, 6 bulan
pada bulan ke-6 malaikat menemui seorang gadis dari dusun Nazaret namanya Maria. Yesus diberitakan kira-kira bulan Nisan, bertepatan dengan 15 bulan Santikos, bertepatan dengan 25 Maret tahun Masehi, ditambah 9 bulan 10 hari, ketemunya 25 Desember, dan itulah yang dicatat dalam dokumen Koptik abad kedua Masehi, namanya Koptik Didaskalia Apostolorum. Saudara bingung mengerti ngomong apa itu, Pak Bambang itu kan? Tapi Anda sekarang bingung, suatu saat Anda membutuhkan itu. Karena apa? Kelompok yang ngomong ini dewa matahari kurang ajar betul itu. Sok pinter, sok tahu kemelinti. Wih, ini bener-bener dewa matahari. Dan sekarang mulai muncul di mana-mana. Kristennya minder, wardahait komplek, ikut-ikut dengan itu gitu loh. Kan sedih saya. Nah, ini fungsinya kitab Tawarik. Yang ini nggak ada dalam kitab Raja-Raja. 24 rombongan ini ada dalam kitab Tawarik. Jadi historisitas kitab Tawarik luar biasa bisa dipertahankan. Hanya karena kita tidak tahu sistem kalender, tidak tahu prasasti, tidak tahu dokumen sejarah sejaman kok kita kemelinti. Makanya saya bilang nggak cukup banyak belajar survei perjanjian lama. Setiap tahun, setiap ayat itu memiliki paralel dengan dokumen sejarah sekuler. Misalnya kenapa? Angka kenaikan Ahazia menjadi raja. Di satu tempat 22. Di tempat lain 42. Dulu saya ngikuti NIV. Ini kesalahan cetak. Sekarang saya tobat. Saya ngikuti Yahudi lagi soal ini. Teks Masoretik terpercaya. Karena ini teks asli. Maka saya ikut teks asli ini. Ternyata 42 itu dihitung dari sejak Omri, dinasti Omri berkuasa. Dan dinasti yang sangat jahat itu. Dihitung di mata Tuhan. Satunya umurnya Ahazia memang ketika menjadi raja. Dan itu ditemukan dalam batu Mesa. Ditemukan di Moab. Paralel. Seperti itu. Nah, saudara-saudara. Lalu yang ketiga tipologi. Nah, tipologi itu yang kedua tipologi. Paralel antara Musa dan Daud. Musa seorang perintis. Daud seorang perintis. Musa hanya mengantarkan Eksodus, hanya melihat tanah perjanjian tanpa bisa memasukinya. Daud juga seorang perintis. Dia tidak bisa menyaksikan bait Allah itu berdiri. Salomo yang menyaksikan, bukan Daud. Begitu juga Yosua diparalelkan dengan Salomo. Pengangkatan Yosua dan pengangkatan Salomo dipersiapkan oleh Musa maupun oleh Daud. Pertama-tama di kalangan sendiri, kemudian di kalangan umat. Dan Tuhan juga memberkati pengangkatan suksesornya Salomo maupun suksesornya Yosua. Ini tipe yang saya contohkan, tipe yang disebut tipologi. Ya. Kemudian yang terakhir kontekstualisasi dan kita masuk pada perbedaan tadi. Kontekstualisasi. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 itu adalah kontekstualisasi dari 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Kata yang diterjemahkan iblis dalam 1 Tawarik 21 ayat 1 bahasa aslinya Satan tanpa kata sandang. Nah, arti Satan tanpa kata sandang itu adalah lawan. Lawan itu tidak harus dari dunia demit, bisa dari dunia manusia. Kira-kira saya ngomong bahasa Jawa, ngertikah Anda? What is the meaning of demit? Demit itu artinya setan bahasa Jawa. Kata Satan atau lawan itu tidak harus menunjuk kepada golongannya demit dan gendruwo ini. Golongannya setan. Tapi bisa lawan dari dunia manusia. Nah untuk ini nanti saya tidak ngutip King James, saya tidak ngutip NIV. Saya ngutip terjemahan Yahudi langsung. Bukan saya mendewakan Yahudi, tidak. Tapi dalam hal ini akar sejarahnya lebih kuat. Lalu pemakaian kata Satan tanpa H, tanpa kata sandang. Sebagai makna lawan. Misalnya. Bilangan pasal 22 ayat 22. Jadi 27 kali muncul kata hasyatan diartikan setan atau iblis. Tetapi 10 kali dalam tanpa kata sandang diartikan lawan. Bukan artinya setan. Misalnya. Bilangan 22 ayat 22. Wa yahar ak Elohim ki hayolekhu wiyitisaf malak Adonai bederek lisatan. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai satannya.
Nah, bukan berarti malaikat setan kan? Maka dalam lembaga itu terjemahkan, berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Ini dari kitab Taurat, dari bilangan. 1 Raja-Raja 11 ayat 14. Wazikem Adonai Satan let Shlomo El Hadad ben Edomi mi Urai Hamelek hube Edom. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom, ia dari keturunan Raja Edom. Kata yang diterjemahkan, kemudian membangkitkan seorang lawan Salomo, wajikem Adonai Satan le Shlomo. Maka Tuhan membangkitkan setan bagi Salomo, apa begitu kan? Tidak. Membangkitkan lawan bagi Salomo. Karena di sini tanpa H, tanpa kata sandang. 1 Raja-Raja 11 ayat 25. Wazikem Elohim lo Satan et Reson ben Elyada. Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yaitu Reson bin Elyada. Jadi Satan di sini tidak harus diterjemahkan setan, tetapi lawan. Maka 1 Tawarik pasal 1, 21 dan ayat 1, murka Tuhan terwujud dengan datangnya lawan, Satan, bukan hasatan, kepada umatnya, sehingga Daud menjadi kurang pede dengan kekuatan Tuhan. Lalu ia menghitung jumlah orang Israel untuk mengukur kekuatannya dalam menghadapi lawan. Itu konteksnya seperti itu. Maka hitunglah di antara suku ini sekian yang bisa memegang senjata. Suku ini sekian yang bisa memegang senjata. Karena apa? Tuhan murka. Murkanya Tuhan mendatangkan lawan. Seperti teks-teks yang kita baca tadi. Ketika lawan itu datang, Daud tidak lagi mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia mengandalkan, bingung, wah apa bisa saya menghadapi ini? Berapa kekuatan tentara kita? Meskipun ditegur, apakah Tuhanku tidak percaya Tuhan bisa menambahkan berlipat kali ganda jumlah kita? Kenapa Tuhanku seperti itu? Tetapi dia terpaksa melakukan sensus itu kan? Konteksnya ini lebih bisa dipahami kalau kita memahami secara keseluruhan. Kemudian, untuk 1 Tawarik pasal 21 ayat 1, saya bandingkan dengan beberapa terjemahan. Terjemahan literal dari Yom. Di sini dikatakan seorang lawan menghadapi Israel. Yang akhirnya dia itu adalah membujuk atau mempengaruhi Daud untuk menghitung jumlah orang Israel. Lalu Yerusalem Bible juga menggunakan kata utusan lawan atau lawan yang angel itu bukan harus diterjemahkan malaikat. Seorang utusan. Utus Tuhan sebagai lawan. Karena ketika murka Tuhan bangkit, dia membangkitkan lawan itu. Ya. Kemudian memprovokasi Daud untuk menghitung jumlahnya orang Israel. Karena itu 1 Tawarik 21 ayat 1 berdasarkan terjemahan dari dua tadi. Jadi terjemahan literal tadi dan terjemahan Jerusalem Bible. Bangkitlah musuh melawan Israel dan menyebabkan Daud melakukan sensus atas orang Israel. Lalu bagaimana dengan 2 Samuel 24 ayat 1? Tetap bangkitlah murka Tuhan melawan Israel. Ia menyebabkan Daud melawan mereka dan berkata, pergi dan lakukanlah sensus atas orang Israel dan Yehuda. Ia di sini bukan Tuhan. Tapi ia di sini adalah manifestasi dari musuh yang disebabkan oleh murka Tuhan. Seperti tampak pada ayat-ayat lain. 1 Raja-Raja 11 ayat 14 tadi ayat 23. Bilangan 22 ayat 22. Kalau murka Tuhan dipahami sebagai datangnya lawan, maka tidak ada kesulitan apapun. Karena 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 adalah kontekstualisasi dari 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Selama ini banyak juga terjemahan yang seperti ini. Dalam banyak terjemahan bahasa Inggris saya baca. Terjemahan NIV, New King James Version semua sama. Satan diterjemahkan dengan setan itu tadi. Tetapi saya cenderung pada terjemahan Yahudi ini. Karena bagi saya ini adalah pertama punya akar historis yang lebih kuat. Kedua, akar budayanya mereka pelaku. Dan penggunaan kata sandang dalam banyak tempat, baik itu perjanjian baru dan perjanjian lama, itu menampakkan hal yang sama. Misalnya doa Bapa kami. Kalau Anda membaca frasa terakhir dari terjemahan baru itu, dan tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yang jahat bisa berarti kejahatan, bukan sosok. Tetapi dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari,
Dan jauhkanlah kami dari si jahat. Itu iblis. Di dalam bahasa aslinya, ala rusai, ya, apoto poneru, ton, itu kan kata sandang. Jadi jauhkanlah kami dari si jahat. Tetapi kalau diterjemahkan yang jahat juga tidak salah. Tetapi lebih tepat kalau diterjemahkan si jahat. Terjemahan bahasa Ibrani, ki imtekal senu min ha-ra. Ha-te, evil, yang jahat. Terjemahan bahasa Arab, lakin najina minas sirir, min asirir, yang jahat. Nah, moga-moga Anda tidak terjebak pada kebingungan. Tapi paling tidak dengan mendengarkan yang bingung-bingung dulu, suatu saat Anda tidak bingung. Sekarang ukurannya begini, kalau Bapak Ibu merasa ini terlalu sulit, berarti Anda belum siap dialog dengan Islam. Itu saja. Makanya tunggu dan tunggu, kepala suku akan banyak lagi yang menyeberang dari kita. Jangan mengentengkan pengajaran dalam gereja. Kalau ini merasa lebih berat, berarti kita belum siap dalam menghadapi ulahnya para Abba Sueb ini. Karena mereka banyak akalnya, sekalipun kurang pintar, tapi akalnya cukup banyak. Termasuk akal ngapusi. Itu banyak sekali. Jadi yang namanya Muhammad Walon itu ngomong salom itu saja salah kok. Tetapi SBY juga nggak tahu kalau itu salah. Karena yang menentukan itu kan juga public figure kan. Kalau sudah orang itu kena dengan media massa. Hollywood itu kan salah semua. Tapi Yesus versi Hollywood lebih populer dari Yesus of Nazareth. Sekalipun populer sesatnya. Gitu? Tapi film Hollywood kan ditonton banyak orang. Anda boleh mengatakan Da Vinci Code itu salah. Tetapi nyatanya Da Vinci Code bisa mendunia. Diterjemahkan lebih dari 60 bahasa. Termasuk bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Saya bersyukur tidak diterjemahkan dalam bahasa Batak dan bahasa Jawa. Saya pikir itu, Pak Himawan. Moga-moga saya tidak terlalu serius. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Satu atau dua orang? Satu hal yang kita simak dari percakapan kita itu adalah, yang jelas Alkitab tidak akan pernah salah. Kalau kita tahu latar belakang yang membuat Alkitab itu berbunyi seperti itu ya. Oleh sebab itu belajar itu hal yang penting. Waktu kita tidak pernah tahu bagaimana cara memahaminya ya kita akan semua menjadi bingung dalam banyak hal. Baik, sebelum kita akan menutup, ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Satu atau dua orang saja. Sebelum Pak Bambang akan meninggalkan kita. Pak Safir, satu ada lagi? Oh baik, ada dua orang. Saya rasa cukup ya mewakili beberapa Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Ya Pak Bambang, saya hanya tertarik dengan versi Alkitab yang Pak Bambang pakai tadi. Kan ada orang yang berkata bahwa King James Version atau kalau yang modern New King James Version dibandingkan dengan NGB dan GB, New Jerusalem Bible. Kira-kira mana yang lebih harafiah? Thank you. Sekaligus ya Pak Bambang ya, sambil video ya. Terima kasih Pak Bambang. Saya hanya ingin menanyakan masalah yang paling ringan dan paling umum, seperti saya dengar tadi mengenai masalah penetapan tanggal kelahiran Yesus atau Natal itu Pak. Jadi yang selama ini dan sudah hampir semua orang terpahami dengan apa yang dikatakan dengan Dewa Matahari tadi Pak. Jadi sehingga salah satu dari yang saya pernah dengar, salah satu kalangan gereja tidak mau merayakan Natal dengan alasan kelahiran Yesus itu tidak tepat tanggalnya dan harus dirayakan setiap hari. Nah, bagaimana kita bisa memulai atau menjelaskan bahwa kebenaran tanggal itu seperti yang diuraikan oleh Bapak, hasil penyelidikan Bapak yang sangat rumit itu bisa diterjemahkan dengan mudah untuk diberitakan kepada sesama kita. Terima kasih. Ya, tadi saya bilang saya masih masih perlu waktu kira-kira 3 menit untuk saya berhenti bicara. Tolong ditayangkan doa Bapa kami dalam bahasa Aramaik. Lord Prayer in Aramaic kalau tidak salah di situ judulnya.
Paling tidak supaya kita mengenal bahasa Tuhan Yesus itu kayak apa. Cengkoknya juga kayak cengkoknya orang ngaji. Atau orang ngaji persis dengan ini. Karena ini lebih tua dari pengajian Islam. Ya itulah bahasa yang sampai sekarang dipakai oleh gereja-gereja Syria. Baik itu gereja Ortodoks Syria, gereja Maronit. Gereja Maronit itu adalah gerejanya Khalil Gibran yang di Lebanon, lalu gereja Katolik Syria, gereja Malayalam, Malabar di India, itu masih pakai bahasanya Yesus Kristus, bahasa Aramaik. Meskipun itu nanti ada Aram Barat dan Aram Timur. Ini dipakai bahasa Aram Barat. Karena dalam Alkitab itu letak sungai Efrat dan Tigris. Itu yang disebut Aram Demsek, Aram Damaskus, dan Aram Naharayim, Aram di antara dua sungai. Bahasa liturgi orang Yahudi selain bahasa Ibrani adalah bahasa Aramaik ini. Nah ini penting kalau kita mempelajari doa Bapa kami dari akarnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saudara kepingin lebih lanjut dalam ini, kemarin ada khotbah saya di AFC tentang asal-usul doa Bapa kami di Sutos. Nanti kalau kasetnya sudah jadi Anda bisa pesan itu, saya tidak mengulang. Nah, tapi paling tidak saya ingin menyampaikan ini sebagai satu gugatan terhadap tradisi yang sudah mapan. Bahwa Kristen itu identik selalu dengan Barat. Dan ternyata setelah ditelidiki memang ada jasanya banyak. Karena teknologi lewat dunia Barat diperkenalkan. Kemodernan lewat dunia Barat diperkenalkan. Tapi kengawuran juga dari dunia Barat diperkenalkan. Makanya sampai-sampai, ya siapa sih sekarang intelektual di Indonesia? Akademisi di Indonesia yang tidak terpengaruh dengan Natal tadi? Hampir semuanya seperti itu. Kalau Bapak Ibu membaca tulisan saya yang pernah diterbitkan oleh Pensil. Pensil itu adalah pendidikan syiar Injil yang dulu diterbitkan oleh gereja diasporanya Pak Yusuf Roni. Itu saya pernah nulis artikel bersambung, gak tanggung-tanggung 3 lagi, panjang-panjang. Yang isinya ya Natal itu dari Dewa Matahari. Saya kalau baca lagi buku itu malu saya. Karena saya sok tahu juga waktu itu. Saya tidak pernah melakukan cek and recheck sumber. Sama dengan saya meneliti tentang sejarah pemikiran Cokro Aminoto hanya dari ensiklopedia umum. Ya tidak mungkin memadai dong. Saya pastikan penulis artikel ensiklopedia Britannica dan ensiklopedia Americana pasti tidak ngerti dokumen-dokumen sejarah gereja kuno. Pasti itu. Bacaan orang itu kan sudah kelihatan. Pertama, bahasa sumber yang dia kuasai. Kalau bahasa sumber yang dikuasai hanya bahasa Barat, bagaimana dia mungkin bisa membaca Megillot Ta'anit Yahudi? Bagaimana mungkin dia bisa membaca misalnya Baba Batra dari Yudaisme? Bagaimana mungkin dia bisa membaca sistem kalender Yahudi coba? Nah sekarang Bapak bisa bayangkan, sistem kalendernya aja kita tidak kenal. Kok bisa kita menentukan itu salah? Coba sekarang. Bisakah Anda bisa menentukan hari kelahiran Bambang Nursena aslinya tanggal berapa? Tidak cukup hanya lihat ijazah saya atau paspor saya. Anda tidak tahu sejarahnya. Bagaimana kelahiran saya dicatat. Saya lahir di kota Ponorogo. Tepatnya tanggal 27 bulan Dzulkaidah. Tahun 1383 Hijriah. Itu catatan orang tua saya. Karena waktu itu dicatat dalam tahun Hijriah. Waktu saya masuk SD ditolak. Nggak ada catatan kelahiran tahun Hijriah. Ini betul saudara-saudara. Kemudian dicari-cari paralelnya. Di antara keluarga saya itu ada yang ahli hisab. Menghitung kalender. Lalu lahirnya bertepatan dengan 31 Maret 1964. Pas tanggal 31 Maret itu di Desa Selopuro, Kecamatan Mlingi, Kabupaten Blitar, pas ada orang kesurupan kuda lumping. Jadi pas hari kelahiran saya diperingati di Blitar ketika saya masuk SD di SD Selopuro 4. Itu di Mlingi itu. Pas misalnya waktu itu ada orang kesurupan kuda lumping.
Pertanyaannya, 31 Maret itu hari kesurupan kuda lumping atau penetapan penyesuaian kelahiran BN? Iya kan? Ini ilustrasi yang paling gampang. Yang benar, kelahiran saya tidak ditulis 31 Maret. Karena itu penyesuaian. Kalender aslinya bukan kalender Masehi. Kalender aslinya saya kalender Hijriah. 6 tahun atau 7 tahun setelah kelahiran saya, baru untuk kebutuhan akte kenal lahir disesuaikan dengan 31 Maret. Gitu loh. Yesus kelahirannya tidak pernah ditulis 25 Desember. 25 Desember itu penyesuaian tahun Romawi. Tahun Romawi itu pun ada 2 versi. Pertama tahun Julian, kedua tahun Gregorian. Tahun Gregorian itu yang ditetapkan oleh Paus Gregorius. Itu pun Paus keliru menetapkan selisih 4 tahun ngitungnya. Ngitungnya 4 tahun keliru, tanggalnya selisih seminggu. Karena apa? Dihitung diandaikan ada tahun 0. Terus kemudian setiap 100 tahun sekali ketambahan 1. Lah kira-kira setelah zamannya Gregorius, itu dihitung saja kemudian selisih seminggu dengan kalender Julian. Kalender Julian menetapkan kelahiran Yesus 6 Januari. Ini kalender yang tua. Mungkin Bapak tanya, kalender Julian itu dihitung mulai kapan? Dihitung 700 tahun setelah berdirinya kota Roma. Jadi bacaannya itu adalah Ab Urbe Condita. Kalau di tulisan-tulisan ilmiah ada A, U, C, itu singkatan dari Ab Urbe Condita, setelah berdirinya kota Roma. Lah kita kalender aja nggak kenal. Bagaimana ensiklopedia itu bisa mengatakan itu Dewa Matahari? Nah, pada tahun 2001, ini saya ingat betul. Saya mengunjungi sebuah kepustakaan dari Biara Wadi El Natron. Kemarin waktu ke Mesir, saya extend di Mesir sama Ibu Kris. Dan dia sempat saya ajak ke Biara Wadi El Natron. Saya pernah mengunjungi biara itu tahun 2001. Dan tahun... Sorry. Bukan 2001. Sebelumnya saya lupa. Tanggalnya ini baru berapa bulan saya juga sudah lupa. Sebelum tahun 2001. Tapi tulisan saya yang rubah tentang pandangan saya yang lama itu baru tahun 2001. Sebelum tahun itu, tahun 98 kalau tidak salah, lebih lama lagi. Saya membaca ada dokumen yang ditulis oleh Abuna Markus Aziz Khalil. Nah, namanya aja tidak populer. Abuna itu pendeta. Pendeta Markus Aziz Khalil namanya. Pendeta Markus Aziz Khalil itu dari pendeta Koptik. Menulis dalam buku The History of Coptic Church. Buku itu yang saya dapatkan di biara itu. Di situ tertulis bahwa menurut The Coptic Didaskalia Apostolorum bab ke-18 halaman sekian ditulis, rayakanlah kelahiran juru selamat kita Yesus Kristus setiap tanggal 29 bulan Mesir Kiak yang bertepatan dengan tanggal 24 bulan Ibrani Tevet. Itulah penetapan Natal aslinya. Dan itu dokumen berasal dari tahun 189 Masehi. Masih dekat dengan peristiwa. Siapa yang menetapkan itu adalah Patriark Demetrius dari Alexandria. Patriark Demetrius itu pemimpin gereja Alexandria tahun 189 Masehi. Nah, penanggalan Mesir ini tidak dihitung atas dasar tahun bulan Komaria, bukan pula atas dasar tahun matahari Samsiah, tapi tahun peredaran bintang yang dinamakan tahun Kawakibiah. Saya yakin Bapak Ibu baru dengar tahun ini ada tahun bintang. UNESCO sudah mengakui ini tahun 1986 tentang tahun Koptik yang disebut tahun bintang. Saya pernah diminta ceramah di IAIN Sari Bidayatullah untuk yang namanya tahun Koptik ini. Itu kalau tidak salah tahun 2003 saya bicara di sini. Waktu itu saya katakan
bahwa ungkapan untuk merayakan tahun baru menjelang hari-hari besar Islam, sampai sekarang di Mesir itu masih pakai lagu-lagu Koptik yang dasarnya tahun bintang ini. Itu menarik. Dan orang Islam tahu itu Wahabi, Wahabi ya iyuha, Wahabi, Wahabi ya iyuha. Itu orang Mesir semua nyanyi itu. Dia tidak tahu bahwa Wahabi, Wahabi ya iyuha itu adalah ketika melihat bintang Sirius di timur menandai bulan baru orang Mesir. Koptik Kristen. Nah ini menariknya. Nah ketika tahun Koptik itu diambil alih oleh Paus abad ke-5. Dibawa ke Roma. Lalu tahun ini 19 bulan Kiyak Mesir ini, 24 bulan Ibrani Tebet ini, pas tahun kira-kira abad ke-5 itu jatuhnya pas perayaan Dewa Matahari Sol Invictus. Jadi yang Sol Invictus itu 25 Desember di Roma. Natal bukan ditetapkan mula-mula 25 Desember. 25 Desember itu penyesuaian dari 29 bulan Mesir Kiyah dan 24 bulan Ibrani Tebet. Seperti 31 Maret tadi bukan orang kesurupan kuda lumping, tapi penyesuaian saya dari tahun Hijriah 27 bulan Julkaizah 1383 Masehi. Memang agak sulit ya membongkar pikiran yang sudah lama. Tapi saya yakin, saya ngomong begini ini orang Islam lebih tertarik. Karena ingin tahunya lebih besar gitu loh. Mereka ingin tahu, saya itu lebih menarik kalau ngomong di forum Islam ketimbang di forum Kristen. Karena di forum Islam orang bingung dulu lihat saya. Ini saya katakan, maka ketika saya ngomong tentang ziarah ke Tanah Suci, yang banyak saya perkenalkan di kalangan Kristen. Ini baru ditanggapi kira-kira 5-6 tahun setelah saya nulis. Tapi di kalangan Islam begitu baca buku itu, saya tuh diminta nulis 70 tahun Johan Effendi. Mantan Menteri Sekretaris Negara zamannya Gus Dur. Bukunya Anda bisa lihat di Gramedia. 70 tahun Johan Effendi merayakan kemajmuan atau apa. Artikel-artikel itu yang dipanggil itu ya Yohanes Rahmat. Yohanes Rahmat itu kan teolog liberal yang disukai orang-orang Muslim kan. Karena apa disukai? Menguntungkan klaim Islam. Jadi kalau sekedar disukai supaya menguntungkan klaim Islam itu tidak usah Yohanes Rahmat. Yohanes Lapono atau Sujarwo atau siapa saja. Itu pasti nyeneng-nyeneng nih orang. Tapi menjadi menarik apabila Anda disukai tanpa mengorbankan iman Anda. Cari itu bagaimana caranya. Saya cari yang mereka tidak tahu. Dan saya tahu otomatis kan saya pintar sendiri. Ya kan mereka tidak tahu. Maka tema-tema yang saya kenalkan itu yang mereka pasti nggak tahu. Ketika saya katakan, Pak Bambang, ini menarik sekali ini. Saya baru tahu kalau ternyata pergi ke Yerusalem itu adalah naik. Jadi naik untuk apa Pak? Naik untuk ini hak itu haji jadi bahasa Arab. Itu ada dalam kitab Taurat. Ada Pak. Dan itu Mazmur 122 yang mengatakan alu sevatim sevatiyah. Itu mirip dengan orang mengaji. Termasuk Mizmor le David itu persis orang ngaji itu. Atau Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad persis. Dan saya tunjukkan. Begitu mereka kaget, Pak memang nulis 70 tahun saya. Oke Pak. Dieditori sama teman dari Jogja. Terbit judulnya artikel saya. Kristus pun naik haji ke Yerusalem. Waktu bedah buku itu. Yang laku saya, bukan Pak Johan Effendi. Ini menarik sekali, ini wacana baru. Ada teman dari tempat lain, ini apa ini? Kok Yesus naik haji? Saya tunjukkan ternyata hak, itu hakikah. Jadi haj, hujaj, nyanyian ziarah aliyah, syirha ma'alot, nyanyian orang yang naik. Itu menjadi bahasa nasidul hujaj, nyanyian orang-orang yang berhaji. Tanpa satu potong pun saya mengutip Al-Quran. Karena apa? Saya takut kena penodaan agama. Undang-Undang nomor 1 PNPS itu 65 pasal 1. Jadi saya aman secara hukum, tetapi saya bisa agak overacting dengan iman saya. Saya sampaikan mereka terheran-heran, dan saya senang sekali rasanya kalau mereka sudah terheran-heran gitu. Karena pasti ngundang saya lagi. Sebetulnya tidak terlalu sulit membuat jebakan dalam tanda kutip. Ini bukan dalam pengertian negatif. Karena apa? Daripada kita ini berdebat soal reform,
atau Calvinis atau Lutheran, itu perdebatan apa sih itu? Itu menurut saya tidak relevan itu primitif itu. Mari kita tingkatkan yang lebih bermutu. Jangan persoalkan lagi. Reform, Lutheran, Anda ikut Lutheran silakan. Mantap Calvinis ya monggo. Tapi jangan itu keluar. Kalau keluar itu menampakkan perpecahan dan itu tidak bagus. Anda mau ke karismatik silakan. Asalkan bukan saksi Yehova tidak masalah bagi saya. Karena belum keluar dari kanun al-iman. Saya berharap pertanyaan ini bisa terjawab dengan deskripsi saya. Tapi lebih lanjut Anda mendengarkan kaset saya yang tanggal 24 Desember di AFC. AFC banyak sekali ngundang saya sekarang. Gara-gara Bu Kris itu. Terus kemudian yang pertama tadi apa pertanyaan Pak Safir? Tentang terjemahan Alkitab. Terjemahan itu sesempurna apapun memang ada kelemahan. Banyak gereja-gereja Pentakosta yang sangat mengagung-agungkan terjemahan King James. Tapi sesungguhnya terjemahan King James itu di samping karena bahasa Inggrisnya juga sudah tidak cocok lagi dengan sekarang. Orang itu belajar bahasa Inggris sekarang itu tidak penting. Ini punya nilai sastrawi zamannya Raja Jim itu tidak perlu. Yang penting komunikatif. Kita ngomong bahasa Inggris salah-salah pun nggak jadi masalah. Tapi salah kalau penganutnya banyak akhirnya benar. Itu kalau soal bahasa. Coba dulu yang namanya nulis program itu harus P-O-G double G atau apa? Bukan. R-A-M-M-E. Kalau British English kan begitu. Ditulis sama orang Amerika. Program kok sulit amat. Iya toh? Color. Dulu kan color. Orang Amerika color. Center. Bukan sentre tapi center. Beberapa ratus tahun kemudian bahasanya kaum budak yang datang dari British ke Amerika ini kan bahasanya kaum budak itu. Termasuk celana Levi's itu kan mereka kuli-kuli dulu celananya itu. Sekarang setelah tersentuh dengan kemodernan itu menjadi merek tersendiri. Sarung pun kalau sebetulnya kita bisa go internasional, bisa juga menggantikan Levi's kan? Makanya saya tidak pernah minder. Di rumah ini di tempat saya itu kan ya kebanyakan orang-orang Chinese di daerah saya itu di Araya itu. Satu-satunya di tempat itu yang setiap hari pakai sarung hanya saya. Ketika orang cari saya, mana rumahnya Pak Bambang? Oh Pak Bambang itu yang biasanya setiap hari sarungan tuh. Malah jadi identitas saya. Itu kan pakaian saya sejak saya kecil. Lebih gampang, lebih praktis. Kalau dingin-dingin langsung dikerukupkan gitu ya selesai. Gitu loh. Bahasa pun seperti itu. Tapi bahasanya Alkitab lain. Karena bahasa ini bahasa klasik. Jadi karena Tuhan, ini iman ya, berfirman dan Roh Kudus menggunakan stylenya biblical Hebrew ini, maka saya percaya dalam original text itulah Roh Kudus berkarya. Dan karena itu bagi saya ketika membaca bahasa Ibrani Alkitab, itu berbeda ketika saya membaca bahasa Ibrani pasaran. Itu satu. Maka karena dinamika perkembangan zaman dan sebagainya, seperti nanti setelah British English, ada American English, ada Australian English. Sebentar lagi bukan hanya ada Chinese food, tapi Chinese English. Itu Anda lihat buku notes yang kecil-kecil itu. Salah-salah semua. Tapi lama-lama bisa benar. Karena apa? Menguasai pasar. Jadi sekarang dinamika pasar ini luar biasa. Nah saya pikir juga gitu. Kristen tuh tak pikir-pikir kadang-kadang. Salah-salah dikit, maju dulu aja. Nanti dibenerin kemudian. Daripada tidak pernah maju kayak gereja-gereja Protestan. Kan mau menentukan sesuatu yang dikit beda aja. Gedor meja. Itu duitnya keluar nggak bisa banyak. Bagaimana program bisa menang? Kalau hanya uang 500 ribu aja harus gedor meja majelisnya. Nggak bisa. Jadi perlu ada kebebasan tapi masih dalam koridor gitu loh. Menurut saya. Terjemahan Alkitab, sebebas apapun ada koridornya. Yang saya katakan New King James Version, New Jerusalem Bible, New American Standard Bible, Revised Standard Version dan sebagainya, itu semua terjemahan. Masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya. Tetapi yang saya agak kritik dengan NIV itu, begitu mudahnya untuk menilai teks ini harus dipilih. Karena lebih cocok dengan editornya.
Itu yang saya nggak sepakat. Karena misalnya, ketika dia menduga ada kerusakan teks Ibrani, itu kan baru dugaan. Misalnya, tentang usia Ahazia 22 dan 42 dalam Raja-Raja dan Tawarik. Itu langsung dia mengambil kesimpulan, teks standarnya terjemahkan 22 semua. Lalu di bawahnya dikatakan menurut teks Septuaginta. Ini bagi saya masalah, karena apa? Septuaginta bukan original teks, itu terjemahan. Bagaimana membenarkan sesuatu yang diduga salah dengan terjemahan? Sekuno apapun terjemahan, itu yang pertama. Kedua, di dalam seluruh teks Ibrani, Masoretik 3 jenis. Aleppo, Leningrad, Genisa, tidak ada perbedaan apapun. Jadi kalau 3 teks Ibrani termasuk Qumran, tidak ada perbedaan apapun. Berarti kalau di lingkungan teks Ibrani tidak ada perbedaan, kenapa kita bisa memvonis itu kesalahan teks? Itu yang saya tidak habis pikir. Satu. Kemudian tentang Jerusalem Bible. Memang sekalipun sama-sama mengandung tafsir, kadang-kadang kan bahasa itu tidak terlalu harfiah juga kan. Misalnya bentuk, kalau bahasa Indonesia MDDM itu diterangkan menerangkan. Kalau orang Arab menyebut jumlah fi'liyah, jumlah ilmiah, ismiyah. Jumlah itu kalau bahasa Indonesia artinya kalkulasi. Tapi kalau bahasa Arab jumlah itu artinya kalimat. Sentence. Jadi ada bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu yang kalimatnya diawali dengan kata kerja. Itu yang paling banyak. Sementara dalam bahasa Indonesia kalimatnya selalu diawali dengan kata benda. Misalnya, paling mudah. Bersit bara Elohim et hasamayim ve et haaret. Kalau diterjemahkan secara harafiah. Bersit in the beginning. Pada mulanya. Bara, lah ini kata kerja dulu. Pada mulanya diciptakan Allah oleh Allah. Hasamayim akan langit. Ve'et haaret dan akan bumi. Oleh Klinker diterjemahkan apa adanya. Pada awal mula diciptakan Allah akan langit dan akan bumi. Akan kemanakah engkau Pak? Katanya. Ini kan janggal gitu loh. Maka oleh terjemahan baru Indonesia diubah bentuknya dari diterangkan menerangkan, ya menerangkan diterangkan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Demi keluasan bahasa sasaran. Tapi bahasa sumbernya dikorbankan. Kekuatan King James mempertahankan bahasa sumber. Termasuk idiom-idiomnya. Tetapi kelemahannya, King James itu kadang-kadang membidik teks Ibrani itu dari pola pikir orang Barat. Karena itu memang gayanya. Bangsa Eropa kan memang begitu. Punya superioritas budaya yang tinggi. Jadi seolah-olah ini hasil dari peradaban Inggris ya, peradaban England. Makanya King James menjadi standar bagi sastra Inggris klasik, bukan standar bagi Ibrani klasik, bukan. Jadi kalau konteksnya itu silakan. Makanya itu yang saya kritik seringkali banyak pendeta yang khotbahnya selalu seperti bahasa Inggris. Saya itu baru tahu pendeta Jimmy Untoro itu ketika saya lihat televisi. Padahal dia sudah minta saya nulis 50 tahunnya dia. Saya kasih tulisan ke pendeta Jimmy Untoro. Ketika saya lihat di televisi, waduh, stylenya benar-benar American stylenya. Jadi kalau ngomong pendeta itu ya kayak temennya gitu loh. Wah, ini tapi kan memang budaya egaliter. Untuk orang Manado cocok. Untuk orang Jawa pasti nggak cocok. Risi. Pendeta kok ngerangkuli risi tuh. Saya itu terus terang jujur ya, waktu saya studi di Mesir pertama kali. Saya ini kan terlalu tradisional. Nah teman-teman kuliah saya itu, kalau ketemu teman cewek atau yang lain itu, cium pipi. Lah istri saya itu dicium sama mahasiswa, teman mahasiswa saya di kampus. Dicium itu berhari-hari saya tidak bisa tidur. Kok bisa istri saya dicium? Ini betul. Karena apa? Ini bagi saya rasa culture saya gitu loh. Tapi kemudian ada misalnya teman saya yang lain yang juga cewek misalnya, ketemu sama saya nyium saya itu ya risih saya. Nggak seneng saya risih. Karena apa? Itu bukan mukremnya kok cium-ciuman itu. Budaya saya menolak yang seperti itu, tapi bukan orang lain kan nggak bisa saya paksakan. Orang budaya Batak, Manado lebih egaliter. Budaya saya Jawa tidak egaliter. Karena itu ketika membaca Alkitab, pertama-tama
nama Yesus itu jambal. Itu bagi saya ada seperti apa? Cultural shocks bagi saya itu. Keterkejutan budaya misalnya. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus itu siapa? Nabi aja tidak boleh dijambal, apalagi Tuhan. Makanya kalau bahasa Indonesia kan, kalau orang Inggris tidak masalah. Jesus son of David. Have mercy on us. Tidak masalah. Bagi orang Indonesia, ya karena terjemahan harafiah, ya kan gitu kan. Memang aslinya memang tidak ada Tuhan Yesus kok. Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Nah, saya tulis Alkitab bahasa Jawa, bunyinya tidak seperti itu. Duh Gusti kawula Yesus Kristus, tedakipun Sang Prabu Daud, mugi kawula paduka kasih. Panjang sekali. Terus orang Pantekosta yang biasa membaca King James, Alkitab bahasa Jawa melanggar Wahyu pasal 22. Karena menambah-nambah firman Tuhan. Iya toh? Ditambahi dengan Gusti itu kan tambahan. Nah, persoalannya apakah terjemahan ini keliru? Tidak. Karena tidak mungkin terjemahan sangat harafiah, tidak mungkin. Karena rasa bahasa itu berbeda. Bagi orang Muslim ketika membaca terjemahan Alkitab ini, antikristus. Si Madura yang pernah dijumpai oleh seorang mahasiswa sekolah teologi lapor ke saya, Pak, saya cerita akhir zaman, antikristus. Si Madura itu bilang apa, Pak? Ya memang kita semua harus antikristus. Kalau tidak antikristus sampean mengkristenkan saya. Lah baru saya terbuka. Bahasa itu bukan sekedar makna yang terkandung secara harafiah. Bahasa itu juga rasa kebudayaan. Saya ngomong sini. Nanti kalau kamu diskusi lagi kamu bilang, Dajjal akan datang pada akhir zaman. Dia datang lagi ngomong, Pak, Dajjal itu nanti akan datang pada akhir zaman. Na'udzubillahi min dalik. Itu saya takut. Loh kalau antikristus tidak takut, tapi Dajjal dia takut. Kenapa Dajjal dia takut? Itu nanti ada di kitab saya. Itu yang bisa mengalahkan Dajjal itu Nabi Isa. Nabinya sampean itu loh. Ini kan jembatan. Jembatan komunikasi coba. Nah, persoalannya dalam terjemahan Alkitab bagaimana? Kalau mau menerjemahkan harafiah, ya ini terjemahan bahasa Indonesia TP ini. Tapi kalau terjemahan maknawi itu bahasa Indonesia sehari-hari. Kan begitu. Makanya kalau dalam bahasa harafiah dikatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagi kamu. Maka di GKJW dilarang orang bersunat. Ini betul karena harafiah. Bahaya juga terjemahan harafiah. Suatu saat saya masuk dalam komisi PI. Diskusi sama pendeta senior. Kita tidak boleh menyunatkan anak-anak kita. Gara-gara senior saya pendeta Bambang Ruseno, dia khotbah saat sunatan. Sunatan warga. Disalahkan oleh majelis. Ini kena Toto Pranotonya GKJW. Tidak bisa pendeta khotbah di acara sunatan. Karena Galatia mengatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagi kamu. Lalu saya baca di Kisah Rasul pasal 16. Maka Paulus mau Timotius yang beserta dengan dia disunatkan. Karena di situ di tempat di mana dia itu ada banyak orang Yahudi. Sementara salah satu orang tuanya Timotius kan orang Yunani. Pertimbangan Paulus di Kisah Rasul itu karena pertimbangan strategi misi. Nah di Galatia memang konteksnya menghadapi orang-orang Yahudi legalis yang memaksakan sunat. Kan begitu. Terus saya ngomong sama majelis senior ini, Pak, bener nggak boleh sunat? Nggak boleh. Bertentangan dengan Alkitab. Saya bacakan Kisah Rasul 16. Ini Pak, saya pakai ayat ini. Ya, seperti Pak Imawan tadi, satunya pakai Lukas, satunya pakai Matius. Bapak pakai ayat mana? Ini ayat firman Tuhan. Ini juga firman Tuhan. Iya, tapi ini yang biasa. Loh ini kurang biasa Pak. Ya kalau saya sobek. Jangan, itu juga firman Tuhan. Bingung setelah itu. Ini kalau gitu saya sobek Pak. Karena ini tidak berlaku. Jangan. Semuanya berlaku. Loh kalau berlaku kenapa Bapak ngelarang sunat? Lama-lama dia curhat ke saya. Gimana caranya? Saya juga bingung ini. Nah, yang begini gampang mu'alaf yang begini ini. Gampang mu'alaf ini. Lalu saya jelaskan konteksnya. Begitu juga yang sering dipersoalkan. Paulus mengatakan hanya oleh iman keselamatan. Ya berbeda dengan Yakobus. Bagaimana kalau konteksnya dipahami kita akan kesulitan. Jadi menerjemahkan Alkitab terlalu harafiah juga salah. Tapi dalam konteks-konteks tertentu memang perlu terjemahan dinamis, yang dynamic equivalent translation. Misalnya Today English Version, Contemporary English Version, bahasa Indonesia sehari-hari, bahasa Indonesia masa kini itu kan ada.
Nah, dalam bahasa Indonesia sehari-hari terjemahkan, kalau kamu menyunatkan dirimu untuk maksud keselamatanmu, Kristus tidak berguna bagi kamu. Tapi kalau bukan untuk maksud keselamatan, kalau untuk pertimbangan misioner, pertimbangan kesehatan, boleh. Kan begitu kan? Sama, merokok itu tidak boleh. Tapi jangan harus ngutip ayat. Bagi saya cukup karena merokok itu mengganggu kesehatan. Karena merokok itu mengganggu dengan budaya hidup sehat dan merugikan orang lain. Cukup. Merugikan orang lain itu berdosa. Tidak perlu saya cari ayatnya. Loh, ini ada asap di kitab Ayub, itu terlalu dipaksa-paksakan. Ini bukan exegese. Memasukkan makna dalam teks. Nah, saya pikir itu. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan khusus kenapa saya memilih terjemahan Yahudi. Karena gini, bagi orang Yahudi, perjanjian lama itu bukan sekedar kitab sejarah. Tapi juga buku liturgi. Sehingga misalnya, bagi orang Protestan ketika membaca Sela, itu ada yang menafsirkan alat musik dan sebagainya. Tapi setiap ibadah orang Yahudi ketika Mazmur dibaca Sela itu mereka begini. Nah, Sela itu sebetulnya berasal dari bahasa Ibrani. Kalau saya baca dari sumber-sumber Protestan itu kan perhentian pada saat apa, musiknya apa. Kalau saya baca di sumber-sumber Yahudi, itu artinya sikap tunduk. Seperti kata Sela itulah yang menjadi kata salu. Salu salum Yerusalem, berdoalah untuk salumnya Yerusalem. Nah, begini kan akar. Kemudian nyanyian ziarah. Cukup bagi orang Indonesia ziarah ke Yerusalem, mau naik atau mau turun cukup. Tetapi dalam bahasa kita sehari-hari misalnya, Pak, kapan turun ke Surabaya? Karena saya dari Malang. Kapan naik, Pak? Naik ke Batu. Gitu. Nah, bagi orang yang memahami konteks itu pasti tidak pernah salah. Misalnya, ketika Lukas menggambarkan orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu memang dikatakan went down from Jerusalem to Kapernaum. Sorry, bukan Yeriko. From Jericho to Kapernaum. Karena letaknya Kapernaum itu letak kota pesisir. Begitu the Gospel of Barnabas, Injil palsu Barnabas, yang sering saya katakan the Gospel of Gumbali Mukio, menulis Yesus went up to Kapernaum. Lah ini salah. Kan begitu. Jadi karena kepedulian orang Yahudi dan konteks setempat, ini memang harus dihitung benar. Sehingga dengan demikian apa artinya Mizmor, Tehilim. Kemudian ketika menerjemahkan Shir HaMa'alot. Kalau terjemahan Yahudi, nyanyian kenaikan. Karena bagi dia itu aliyah itu. Naik ke Yerusalem itu kan aliyah, makanya aliyah le'aret hakodes. Naik ke tanah suci. Terus kemudian diwarisi Islam naik haji ke Mekah. Naik ke tanah suci. Meskipun Mekah tidak lebih tinggi daripada kota yang lain. Karena itu mengambil terminologi Yahudi. Tapi bagi orang Yahudi karena itu terkait dengan aliyah ke Yerusalem, maka tetap diterjemahkan nyanyian kenaikan. Tapi dalam terjemahan King James, American Standard Bible, karena bagi orang Barat Mazmur hanya sekedar bacaan, bukan liturgi, ya cukup Song of Pilgriming atau apa, Song of Pilgrim atau cukup bagi orang Indonesia nyanyian ziarah. Dan ketika buku ini saya munculkan di yayan, nggak ada orang tertarik. Begitu saya ngomong nyanyian kenaikan, loh, kenapa naik? Karena naik untuk apa? Hak, hak itu haji. Di mana ayatnya? Keluaran. Di sana katakan, calos regalim 3 kali hendaknya engkau mengadakan perjalanan tuhak untuk berhaji, untuk berperayaan, libasana bagiku setiap tahunnya. Saya terjemahkan terlalu harafiah, lalu saya bandingkan dengan teks Arab, teks ini. Mereka geleng-geleng kepala. Ini yang saya cari selama ini akarnya. Akarnya tidak ketemu. Jadi lewat omongan saya ini paling tidak, kalangan Protestan silahkan sedikit merendahkan diri. Berikan tempat kepada tradisi tua ini. Supaya tradisi tua ini bicara soal keaslian. Karena bagi orang Barat asli itu tidak penting. Yang penting kan fungsional, modern. Kan itu kan orang Barat kan. Tapi bagi orang Timur keaslian itu penting. Virginitas itu dijunjung tinggi. Bagi orang Barat itu tidak penting. Keaslian tidak penting. Bagi orang Timur keaslian penting. Nah, kita berhadapan dengan orang-orang yang kepingin asli-aslian walaupun nggak ngerti-ngertian. Nah, dalam konteks inilah maka saya memperkenalkan gereja ortodoks Syria, gereja ortodoks Koptik. Kalau jujur saya ditanya, Pak,
apakah Bapak juga melakukan sholat 7 waktu? Saya jujur, jarang dan sekarang tidak pernah. Karena seringnya saya diundang oleh gereja karismatik, saya biasa melatih anak saya ketika ibadah pakai gitar. Artinya gitu, bagi saya tidak ada nilai harus ini lebih tinggi daripada yang lain. Tapi ketika saya harus melatih kader-kader saya, anak-anak saya, supaya nantinya dia bisa membaur lebih dalam di masyarakat yang mayoritas ini, saya mengajarkan itu. Tetapi saya tidak ingin anak saya terasing. Nanti kalau di sekolah dia diejek karena doanya pakai bahasa Arab, kan saya kasihan juga. Atau nanti yang lain-lain berdoa begini, dia sendiri begini, kan dianggap aneh kan. Jadi kalau orang timur kalau berdoa kan semua menadahkan tangan begini. Ini yang disebut Alkitab yadah, yad itu tangan. Tapi bagi orang barat kan begini. Karena tradisi ini begitu kuat yang menancap di pikiran kita, kita lupa bertanya. Di manakah ayat yang kita berdoa melipat tangan dan menutup mata? Tidak ada. 10.000 kalau ada satu ayat. Tutuplah matamu, lipatlah tanganmu, enggak ada. Karena ini kebiasaan kita anggap ini Alkitabiah. Sampai kita lupa karena kebiasaan kita harus paksakan musik klasik. Sampai kita lupa orang Yahudi yang mendasari Yesus secara budaya. Itu ternyata tidak jauh berbeda dengan saudara kita Muslim. Mari dengan warisan kita yang sangat majmuk ini, kita memiliki hati misi. Kita memiliki hati untuk melayani saudara kita yang belum terlayani, untuk menjangkau saudara kita yang belum terjangkau. Sekarang sudah malam, hendaknya disudahi saja. Terima kasih. Ya, baik. Dua hal yang menarik juga untuk kita sepakati bersama-sama. Bahwa nanti kalau kita membaca Alkitab dan ketemu banyak hal yang berbeda, jangan bertanya yang benar yang mana. Dua-duanya betul. Sebab itu menceritakan kebenaran Tuhan dengan cara yang beda, latar belakang beda dan budaya yang berbeda. Itu yang mau dikatakan kepada kita. Yang ketiga, rasanya kita perlu hati-hati juga, kalau yang apa dikatakan Pak Bambang, memperhatikan berbagai macam terjemahan Alkitab yang ada di sekitar kita. Kita perlu kritis atas apa yang disampaikan di dalam Alkitab itu. Dan sekali lagi kita memberikan aplaus kepada Pak Bambang yang sudah menolong kita untuk memberikan pemahaman yang benar. Saya kembalikan kepada Pak Jerry.